Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zalfarula Umaymah. Saya kelas 4, saya bersekolah di SDN 1 Jatimata. Nah, di sini saya akan membahas kultum tentang menebar kebaikan. Sebagai seorang muslim, kita tentu memiliki banyak sekali kewajiban. Kita juga dituntut untuk berbuat kebaikan. Maka dari itu, jangan pernah meremehkan berbuat baik sekecil apapun, walau hanya dengan senyum manis ketika bertemu seseorang di jalan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, tidak hanya kepada sesama manusia saja, melainkan kepada setiap makhluknya, dan itu merupakan suatu kebaikan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan orang lain untuk menjalankan segala aktivitasnya. Manusia bahkan tidak dapat hidup tanpa orang lain. Lalu sejatinya jika membutuhkan orang lain, maka harus saling menebar kebaikan. Ada juga loh hadis riwayat tentang kebaikan. Pertama, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ada juga loh teman-teman dalil perintah berbuat kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aidikum illa tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuatlah baik, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dengan melakukan kebaikannya, maka hidup akan terasa lebih bahagia. Contohnya saja, pertama, mengucapkan terima kasih kepada seorang yang membantunya. Kedua, membantu orang tua membawakan barang saat naik tangga. Ketiga, memberikan tempat duduk pada orang yang lebih tua. Keempat, memberi makanan kepada seseorang yang lebih membutuhkannya. Satu hal tidak kita ragukan bahwasanya berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan selain diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa, karena di dalamnya memiliki keberkahan sendiri, yang berarti memberikan kebaikan yang bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya, dan saling berbagi kebaikan kepada umat. Bulan Ramadan selain diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa, karena di dalamnya memiliki keberkahan sendiri, yang berarti memberikan kebaikan yang bertambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya, dan saling berbagi kebaikan kepada umat manusia dan makhluk lainnya di muka bumi ini. Ada yang tahu nggak sih apa bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang mulia dan bulan penuh ampunan, sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah, yang artinya semua amal kebaikan anak manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Maka dari itu teman-teman, perbanyaklah amalan-amalan ibadah seperti berbanyak
berzikir, bersedekah, qiyamul lail, dan membaca Al-Quran, memperbanyak beristighfar pada malam akhir Ramadan. Oleh karena itu, di dalam suasana bulan yang penuh keberkahan dan kebaikan ini, marilah kita meningkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi ladang pahala dan selalu mendapatkan kebaikan dengan mengharapkan keridhoannya sehingga Ramadan tahun ini menjadi keberkahan tersendiri. Contoh kebaikan saat di bulan Ramadan: pertama, bagi takjil; kedua, berbagi ilmu selama Ramadan; ketiga, memberikan sedikit rezeki kepada anak yatim piatu, dan masih banyak lagi lainnya. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf besar-besarnya, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Awalnya rahmah, pertengahan maghfirah, pengampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Salah satu ibadah yang menyangkut diterima atau tidak diterima ibadah puasa kita. Mengeluarkan zakat adalah salah satu sifat kaum mukminin yang berhak mendapatkan rahmat dari Allah. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian dari mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, menjaga dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sak kurma atau 1 sak gandum atas budak atau orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menunaikan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya apa saja keutamaan membayar zakat fitrah di bulan Ramadan sehingga kita diwajibkan untuk melakukannya? Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, sebagai pembersih harta sekaligus menyucikan jiwa. Keutamaan zakat fitrah untuk diri yang paling utama adalah sebagai pembersih harta sekaligus menyucikan jiwa. Dari Hasan Abu Daud meriwayatkan bahwa zakat fitrah menjadi pembersih untuk semua orang yang menunaikan ibadah puasa sekaligus menyucikan diri dari semua hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, penyempurna agama dan iman. Rukun Islam nomor 5 menyatakan bahwa kewajiban umat Islam adalah membayar zakat.
Artinya, zakat ini berperan sebagai penyempurna agama dan keimanan bagi orang yang melakukannya. Pasalnya, zakat yang kita bayarkan akan disalurkan pada orang yang membutuhkan. Tentunya, hal ini dapat meringankan beban orang lain. Yang ketiga, penyelamat ketika kiamat. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa setiap orang akan berada di naungan amalan sedekahnya hingga ia mendapat keputusan di tengah-tengah manusia. Yang keempat, bukti kasih sayang sesama muslim. Tidak heran jika terjadi kesenjangan antara mereka yang kurang mampu dan mereka yang dilebihkan rezekinya. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak kriminal. Oleh karena itu, Allah mewajibkan umat muslim untuk menunaikan zakat, karena dengan zakat ini dapat menunjukkan kasih sayang dan kepedulian antar umat muslim. Nah, kaum muslim yang berbahagia, marilah kita tingkatkan amalan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Jangan lupa menyucikan diri dengan cara menunaikan zakat. Demikian kultum Ramadan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan kultum Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.